Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatnika Muhammad Fadila dengan NIM 25051230017. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal integral. Soalnya sudah saya tulis pada papan tulis ini. Saya akan membagi pengerjaan ini dalam 4 langkah. Yang pertama, kita akan mengerjakan integral yang ini terlebih dahulu. Integral X, E pangkat X. Nah, kita gunakan rumus integral parsial untuk mengerjakan integral seperti ini. Kita misalkan dulu. Misal, U sama dengan X. Nah, untuk DU-nya sama dengan DX. Nah, nilai DU sama dengan DX ini dari mana? Dari turunan U sama dengan X. Turunannya seperti ini. DU per DX, turunan X itu sama dengan 1. Sehingga DU sama dengan DX. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai dV. dV sama dengan E pangkat X. Sehingga nilai V-nya tetap E pangkat X. Nah, nilai V ini dari mana? Nilai V ini ditentukan dari integral. Oh ya, ini E pangkat X dx ya. Sehingga nilai V-nya itu sama dengan E pangkat X. Nah, nilai V sama dengan E pangkat X ini dari mana? Dari P sama dengan integral E pangkat X dx. Integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. Sehingga nilai P-nya itu E sama dengan E pangkat X. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya integral U dV sama dengan UP min integral V du. Nah, kita masukkan untuk integral U dV, U-nya ganti jadi X, dV-nya E pangkat X, sama dengan UV, U-nya X, kemudian nilai V-nya E pangkat X, kurangi integral V-nya E pangkat X, du sama dengan dx. Nah, kita bisa mengerjakan ini. Berarti ini X, E pangkat X, integral dari E pangkat X dx, yaitu E pangkat X. Nah, sehingga hasilnya X dikali E pangkat X min E pangkat X. Atau bisa kita sederhanakan dengan E pangkat X dalam kurung X min 1. Setelah mendapatkan nilai ini, kita bisa mencari batas atas dengan batas bawahnya. Sehingga kita cari nilai mutlak dari E pangkat X, X min 1, batas atasnya V per 2, batas bawahnya min V per 2. Nah, ini sama dengan, kita ganti X-nya, kita cari yang batas atas dulu. Kita ganti X-nya dengan Pi per 2. Sehingga E pangkat Pi per 2 dikali X dikali Pi per 2 min 1. Kemudian batas atas dikurangi batas bawahnya ini. Kita ganti X-nya menggunakan min Pi per 2. Min E min pangkat min Pi per 2 dalam kurung. Ini min Pi per 2 min Pi per 2 kurangi 1. Sehingga hasil akhirnya E pangkat Pi per 2 Pi per 2 min 1. Ini karena ada min, jadi positif. Positif. E pangkat min Pi per 2. Pi per 2. Ini positif 1. Nah, untuk langkah kedua, kita kerjakan integral yang ini terlebih dahulu. Integral 3x kuadrat E pangkat X pangkat 3. Nah, kita gunakan metode substitusi. Kita misalkan dulu. Misal, U sama dengan X pangkat 3. Sehingga turunan dari U sama dengan X pangkat 3, ini ya turunannya, du per dx sama dengan 3x
kuadrat. Nah, kita pindahkan dx-nya untuk mencari du sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini du sama dengan 3x kuadrat. Nah, setelah ini kita bisa mengerjakan integral 3x kuadrat e pangkat x pangkat 3. Kita tulis lagi saja soalnya 3x kuadrat e pangkat x. Oh ya, ini ada minnya ya, jangan lupa. Ini ada min, ini ada min. 3x kuadrat e pangkat x sama dengan ini integral min e pangkat, karena x-nya ini eksponennya pangkat x pangkat 3, sehingga kita ganti e pangkat u. E pangkat u. Ini 3x kuadratnya kita ganti jadi du. Nah, setelah seperti ini kita bisa cari hasilnya. Hasilnya dari integral min e pangkat u du sama dengan min e pangkat u. Karena integral dari eksponen itu tetap ya. Nah, setelah menemukan hasilnya, kita bisa masukkan ke batas integral yang ada dalam soal. Kita cari nilai mutlak dari min. Oh, tunggu, sebelum ini kita ubah dulu pangkat u-nya menjadi x pangkat 3. Ini sama dengan min e, u-nya ganti pakai x pangkat 3. X pangkat 3. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa cari menggunakan batas atas dan batas bawah. Ini min e x pangkat 3. Batas atasnya pi per 2. Batas bawahnya min pi per 2. Sama dengan kita masukkan yang batas atas dulu. Min e ganti x-nya pakai pi per 2. Pi per 2 pangkat 3. Kemudian kita kurangi batas bawah. Dalam kurung min e, x-nya ganti menggunakan yang batas bawah. Min pi per 2 pangkat 3, jangan lupa. Karena ini ada pangkatnya. Nah, setelah seperti ini, bisa kita kerjakan. Ini min e, pi pangkat 3 itu, pi dikali pangkat 3, pi pangkat 3, per 2 pangkat 3 itu 8. Ini kan ada min, dikali min jadi positif. Kemudian ini e, ini pangkatnya juga min pi pangkat 3, min pi pangkat 3, per, ini 2 dipangkatkan 3 juga 8. Sehingga ini hasil akhir untuk langkah yang kedua. Tadi kita sudah mencari untuk langkah pertama dan langkah kedua, dan ini hasilnya. Sekarang kita cari untuk integral yang ketiga, yaitu integral sin kuadrat x per 2. Kita tulis dulu integral sin kuadrat x per 2. X per 2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sin kuadrat x per 2, kita menggunakan rumus identitas trigonometri, di mana sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos dalam kurung 2 theta per 2. Nah, sehingga ini kita bisa ganti tetanya menjadi x per 2. Jadi sin kuadrat x per 2 sama dengan 1 min cos, karena ini 2 dikali x per 2, hasilnya x per 2. Nah, kita sudah menentukan, mendapatkan hasil dari sin kuadrat x per 2 itu sama dengan 1 min cos x per 2. Nah, kita bisa masukkan ke batas integralnya. Kita tulis dulu ini. 1 min cos x per 2. Ini belum jadi nilai mutlak ya, ini integral. Batas atasnya pi per 2, batas bawahnya min pi per 2. Sama dengan, ini karena ada nilai konstanta, yaitu 1 per 2, bisa kita keluarkan dari integral. Jadi 1 per 2 integral, batas atasnya pi per 2, batas bawahnya min pi per 2, dari 1 min cos x. 1 min cos x. Oh ya, jangan lupa ada x-nya.
Ini pun jangan lupa pakai nilai dx-nya. Nah, setelah seperti ini bisa kita kerjakan. Kita bagi menjadi 2 dulu, di mana integral dari 1 dx itu sama dengan x, dan integral dari cos x dx itu sama dengan sin x. Nah, setelah mendapatkan integral dari 1 min cos x dx, yaitu dengan nilai integral 1 dx sama dengan x dan integral cos x dx sama dengan sin x, kita bisa mencari langsung ke nilai mutlaknya. Dimana kita tulis saja di sini, masukkan batas akhirnya. Jadi x, jangan lupa min ya, min sin x, batas atasnya pi per 2, batas bawahnya min pi per 2. Nah, kita bisa masukkan nilai x-nya untuk batas atas, yaitu pi per 2. Yang pertama, x-nya ganti jadi pi per 2 min sin pi per 2. Kemudian kita kurangi min pi per 2 kurangi sin min pi per 2. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mulai menghitung. Tapi ingat nilai sin pi per 2 itu sama dengan 1. Sehingga nilai yang sin pi per 2 ini kita bisa ubah menjadi 1. Jadi pi per 2, ini kurungnya hapus saja, pi per 2 min, sin pi per 2 kan sama dengan 1. Kurang 1, ini min kali min, jadi positif, pi per 2. Kemudian ini sin min pi per 2. Nah, sin pi per 2 kan 1. Sehingga kalau sin min pi per 2 itu min 1. Min 1 kali min berarti positif. Min kali positif min 1. Sehingga kita menemukan hasilnya pi per 2 ditambah pi per 2 itu hasilnya pi, min 1 dikurangi 1 min 2. Nah, sudah seperti ini, kita jangan lupa karena tadi yang 1 per 2-nya itu dikedepankan. Sehingga hasil akhir untuk angka ketiga ini 1 per 2 dikali pi min 2. Hasilnya sama dengan pi per 2 min 1. Nah, ini hasil untuk langkah yang ketiga. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat. Untuk langkah yang keempat, kita kerjakan integral yang ini. 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu integral 1 per akar 4 min x kuadrat dx, kita bisa gunakan rumus integral bentuk dasar, di mana integral dx per, ini rumusnya ya, a kuadrat min x kuadrat, itu sama dengan arcsin dari x per a. Nah, kita bisa ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Jadi integral dx per akar 4 min x kuadrat sama dengan arcsin x per a ini kan a kuadrat, sedangkan ini 4. 4 itu kan sama dengan 2 kuadrat, sehingga a-nya itu 2. Nah, kita sudah menemukan integral soal atau angka yang keempat ini, arcsin x per 2. Nah, dari sini bisa kita masukkan ke batas integralnya. Oh ya, kan dalam soal ini ada minnya ya, min 1 per akar 4 min x kuadrat. Tadi kita lupa tidak pakai minnya. Berarti ini min integral, kemudian di sini min, di sini juga min. Sehingga hasilnya min arcsin x per 2. Nah, setelah seperti ini, kita bisa masukkan ke batas integralnya. Jangan lupa minnya di depan, min, nilai maksimum dari arcsin x per 2.
nilai yang atas, batas atasnya pi per 2, batas bawahnya min pi per 2. Sehingga sama dengan min untuk yang atasnya, untuk batas atasnya, sin x-nya kita ganti menjadi pi per 2, pi per 2 dibagi 2, dikurangi batas bawahnya, min sin x-nya kita ganti min pi per 2 bagi 2. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut mengerjakan min ini sin. Nah, pi per 2 dibagi 2 itu sama dengan pi per 4. Kemudian ini minus kali minus jadi plus. Nah, setelah mengerjakan seperti ini, kita akan mengerjakan yang sebelah sininya. Nah, tetapi ini tuh sin min x itu sama dengan min sin x. Nah, sehingga ini kan sin ini min pi per 2 dibagi 2 itu kan jadi min pi per 4. Min pi per 4. Sehingga ini jadi min sin pi per 4. Nah, ini kita masukkan, ini kan min sin pi per 4. Sedangkan di sini juga ada minnya. Di sini ada minnya. Sehingga jadi positif sin pi per 4. Pi per 4. Ini min. Nah, setelah seperti ini, bisa kita kalikan dengan min yang di depannya. Min dikali sin pi 4, jadi min sin pi per 4. Min dikali positif, ini jadi positif. Sin. Ini negatif ya. Negatif dikali positif jadi negatif. Sin pi per 4. Sehingga hasilnya min sin pi 4 dikurangi sin pi 4 jadi min 2 sin pi min 4. Ini hasil untuk langkah yang keempat. Setelah kita menyelesaikan semua langkahnya, kita sudah mendapatkan ini. Kemudian kita bisa menyatukan semua hasilnya di sini saja, sehingga integralnya sama dengan yang pertama itu pangkat pi per 2 min 1 plus pangkat min pi per 2 plus 1. Kemudian yang kedua min pangkat pi per 3 pangkat min pi pangkat 3 per 8 plus pangkat min pi pangkat 3 per 8 ditambah pi per 2 min 1 min 2 sin dalam kurung pi per 4. Ini adalah hasil akhir untuk soal seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.